Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak nih pernah gak sih ngerasa atau mungkin pernah ngeliat teman, keluarga, saudara atau siapapun yang lagi dideketin sama jin? Ada Bu? Pernah? Pernah? Takut ya Bu ya? Saya juga takut Pak. Ini Masya Allah nih, ada yang kita kenal dengan istilah namanya kesurupan ya Bu ya. Ketempelan, ada yang macam-macam istilahnya, nauzubillah summa nauzubillah. Nah hari ini nih sama-sama nih jamaah yang ada di rumah juga, kita akan membahas tentang jin. Dalam pandangan Islam seperti apa sih jin itu? Bagaimana sih bentuknya? Ih ngomongnya aja udah merinding nih, serem banget. Langsung aja kita bahas ya, tema kita hari ini adalah rahasia alam jin. Apa Bu? Ini Masya Allah nih yang sudah hadir di studio nih, kita kenalin dulu. Yang pertama sudah hadir dari Majelis Taklim Al-Mutakin Cikande Serang. Masya Allah, yang mana orangnya? Assalamualaikum Ibu. Selanjutnya dari Majelis Taklim Miftahul Ulum Cimahi. Assalamualaikum. Yang sini juga sama kiri kanan. Lanjut lagi dari Majelis Taklim Nurul Husna Serang yang hejo. Assalamualaikum Ijo. Masya Allah. Dan satu lagi dari Miftahul Salam Bandung. Assalamualaikum Bandung. Nah buat jamaah yang di rumah nanti kita kasih kesempatan buat yang mau curhat boleh langsung aja telepon dari sekarang ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Insya Allah nanti akan dijawab di segmen 3 oleh para narasumber kita. Langsung aja yuk kita bahas lebih dalam lagi nih tentang jin nih. Yang pertama kita mohon waktunya Ustadz Maulana izin Ustadz boleh maju ke depan. Iya. Ini ngomongin masalah jin, serem banget sih Ustadz. Ini bukan Ustadz jin ya. Masya Allah. Semoga kita dilindungi dari segala yang membahayakan yang ada di langit. Amin. Dan segala yang membahayakan yang ada di bumi. Amin. Termasuk gangguan jin. Amin, Masya Allah. Pak Ustadz sebelum kita ngebahas lebih banyak lagi tentang jin ini. Yang pertama kita perlu cari tahu sebenarnya seperti apa sih asal usul penciptaan jin dan hakikatnya di dalam pandangan Islam Pak Ustadz. Mohon izin waktunya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita membahas masalah makhluk gaib. Dan kita yakin dan kita dianjurkan untuk mengimani tentang yang gaib. Salah satunya mengetahui yang namanya adanya jin. Adanya makhluk halus yang namanya jin. Tidak bisa dipungkiri, jin itu ada. Tidak bisa dipungkiri, jin itu ada. Kenapa? Jauh sebelum manusia diciptakan, bumi ini dihuni terlebih dahulu oleh jin. Terbukti di setiap ayat-ayat Allah, jikalau membahas masalah makhluk yang disebut jin dulu baru manusia. Itu pertanda jin terlebih dahulu ada di muka bumi ini, barulah manusia. Bahkan jin diciptakan dari jilatan api. Api yang paling jilatan atasnya. Kata Rasulullah SAW, karena ketahuilah ada 3 makhluk yang sering kita dengarkan. Makhluk yang namanya manusia diciptakan dari apa Bu? Tanah, saripati tanah. Bahkan tersebut bahwa manusia ketika 4 bulannya, tanah di mana nanti dikemumikan diambil sarinya sedikit, dimasukkan di dalam perut ibunya. Sehingga nanti kalau meninggal akan dikebumikan di tempat di mana diambil tanah itu. Jadi tetap dari tanah. Kemudian makhluk yang diciptakan dari cahaya apa Bu? Malaikat. Dan ada makhluk yang diciptakan dari api. Dan ingat menyerupai sifatnya. Karena menyerupai sifatnya seakan-akan kita akan menceritakan bahwa manusia itu pasti sabar. Manusia itu pasti pengatur. Dan jin itu pasti ibaratnya sifatnya bagaikan api.
Makanya ketika Allah akan menciptakan makhluk yang namanya manusia, akan kuciptakan makhluk yang namanya manusia yang akan jadi khalifah di bumi, pengurus. Sehingga ketika Allah berkata kepada para malaikat, ada makhluk yang namanya jin yang ibaratnya dikatakan makhluk ini luar biasa yang namanya iblis. Iblis tergolong dari jin yang menyembah Allah sama dengan kita menyembah Allah, dan ketahuilah jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Makanya mohon izin sama dengan kita ini. Bisa jadi yang ikuti acara Islam Itinda ada juga dari golongan jin. Cuma karena kita tidak lihat. Betul tidak? Bisa jadi ada 3 di sini. 2 di depan, 1 di belakang. Contoh ini. Jamaah. Jangan marah ya. Jin itu ada yang terbang, ada yang menyerupai makhluk yang berjalan. Bahkan ada yang menyerupai ular, anjing dan sebagainya. Mohon maaf kepada siapapun, mereka juga punya suku. Dan ada yang beriman dan usianya tidak seperti usia kita, panjang. Makanya hati-hati yang bersekutu dengan jin. Usia Anda pendek, usia dia panjang. Jadi kalau usia Anda di semua permintaan Anda akan dikabulkan. Silakan minta permintaan 3. Itu mah iklan dong. Subhanallah, ini luar biasa Ustaz ya. Setelah dikasih 3 permintaan, dia minta nanti lebih banyak dari yang kita minta. Jadi jangan coba-coba bersekutu. Jadi sebenarnya jin ini diciptakan Allah ini untuk juga beribadah kepada Allah sebenarnya Ustadz ya. Sama seperti halayaknya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Betul. Jadi mereka menyembah juga sama Allah. Iya. Bahkan dalam satu riwayat ada kelompok jin yang ikut masuk Islam. Masya Allah Ustadz, terima kasih banyak informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Alhamdulillah. Ayo sebelumnya kita satukan semangat kita dulu sama-sama. Yo takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini Masya Allah ya, tadi di awal sudah dijelaskan oleh Ustadz Maulana berbicara tentang asal usul jin dalam pandangan Islam seperti apa. Ini Masya Allah luar biasa, ini Allah menciptakan semuanya nih. Dan berikutnya kita akan mendengarkan lagi nih ya. Kalau tadi udah asal usul, kita pengen tahu juga nih macam-macamnya. Bu mau tahu nggak Bu? Mau. Mau tahu aja, mau tahu banget, apa mau tahu takut? Seperti apa sih macam-macam jin dan di mana tempat tinggalnya jin di dalam Islam? Kalau gitu langsung aja kita panggil guru kita yang berikutnya, Ustazah Oki. Silakan Ustazah Oki, waktunya. Baik, terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu percaya sama jin? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ibu sekalian, Al-Quran adalah kitab yang tidak keraguan di dalamnya, yang fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa salah satunya adalah mereka yang percaya pada hal-hal yang gaib. Jadi kita harus percaya adanya jin. Sekarang kita akan membahas memangnya jin itu apa-apa saja sih? Sebelumnya Ustadz Maulana sudah menjelaskan, ada jin muslim, ada jin kafir. Jin muslim itu jin yang seperti apa? Dia sholat, dia menghafalkan Quran, dia belajar Quran, dia mengerjakan perkara-perkara yang baik dan dia tidak menampakkan diri di hadapan manusia. Dia tidak usil kepada manusia. Itu jin muslim, jin yang baik. Mereka berkeluarga, mereka berketurunan, punya anak dan seterusnya. Mereka punya kehidupan sendiri. Tapi ada yang namanya jin kafir. Jin itu agamanya macam-macam Bu. Ada Muslim, ada Nasrani, ada Yahudi, ada agama-agama lain, ada bahkan yang tak beragama. Nah jin yang kafir ini adalah jin yang usil, suka menggoda manusia, suka menampakkan diri manusia. Sebagaimana kita manusia, ada yang gak mau berinteraksi sama jin, ada yang juga usil pengen berinteraksi sama jin kan Bu? Begitu pula dengan jin, itu disebut dengan jin yang kafir. Jin yang kafir ini memiliki sifat, apa itu sifatnya? Sifatnya setan. Jadi kalau kita mengatakan iblis itu apa? Iblis itu adalah dedengkotnya, bos-bosnya para jin. Jin yang apa? Jin yang memiliki sifat buruk yaitu setan. Jadi setan adalah nama sifat. Kemudian kita akan beralih ke berikutnya. Memangnya apalagi sih jenis-jenis jin? Jenis-jenis jin, kata Rasulullah SAW, ada jin yang bisa terbang. Ada jin yang bisa berpindah dan ada jin yang bisa menyerupai makhluk yang lain. Jin yang bisa terbang contohnya seperti apa? Jin yang suka kerjasama dengan para dukun-dukun dan paranormal. Kok bisa? Ya, jin terbang menembus ke langit ketika Allah berfirman mengenai satu
hal, kemudian malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya, tanda bahwa malaikat itu patuh terhadap perintahnya Allah, dan malaikat bercengkrama satu sama lain, kemudian disitulah jin yang setan ini, yang bersifat setan ini mendengar dan mencuri-curi berita. Jin itu menyampaikan pada jin yang di bawahnya, pada jin yang di bawahnya, pada jin yang di bawahnya, sampailah kepada para dukun yang ada di muka bumi ini. Dan para jin itu menambahi dengan 100 kebohongan. Ketika jin mengambil berita dan mencuri berita itu ibu-ibu sekalian, bukannya tanpa resiko, mereka akan terkena panah-panah api dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak boleh jin itu mengambil informasi dari langit, tapi jin yang nekat, jin yang nakal ini kemudian beresiko kena panah-panah api. Akhirnya berita-berita yang sekecil-kecil atau sedikit-sedikit yang mereka peroleh, mereka sebarkan ke para dukun, dan dukun itu sebarkan kepada orang-orang yang musyrik. Itu dia jin yang bisa terbang. Jin yang bisa berpindah seperti apa? Jin Ifrit yang ketika membantu Nabi Sulaiman alaihissalam memindahkan istana atau singgasananya Ratu Bilqis, ratunya negeri Saba, ke hadapan Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, sebelum engkau mengerdipkan mata, singgasananya Ratu Bilqis akan sudah ada di sini. Nah, itu jin yang bisa memindahkan. Ada juga jin yang menyerupai makhluk lain, misalnya ular dan kemudian anjing, itu bisa Bu berubah-ubah. Kemudian tadi ditanyakan apa saja sih atau di mana saja sih tempat-tempatnya Tempat jin? tinggalnya. Banyak. Ah. Ada di lautan, Di di lautan ini lautan. singgasananya yang luar biasa. Kemudian ada di lubang, makanya jangan suka pipis sembarangan di lubang-lubang gitu ya. Nanti Di pohon ada nggak di pohon rumah? Di cowok-cowok suka kalau ngeliat pohon sepi aja Bu ya. Di pohon nih bahaya nih. Iya, kemudian ada di gunung, ada di kuburan, di rumah-rumah juga ada. Di rumah kita juga ada. Oh. Apalagi rumah-rumah yang memang sengaja dipanggil nih. Kan ada orang yang sengaja pengen dipanggil melakukan hal-hal musyrik, emang ada di situ. Atau jin yang emang senang tinggal di situ. Atau jin kafir yang karena rumahnya nggak dibacain surah Al-Baqarah atau ayat kursi. Masya Allah. Terima kasih banyak Sama-sama. informasinya Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Alhamdulillah. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Langsung dulu kita sapa ya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Di sebelah kanan saya nih adenya Chan Kelvin. Cie. Halo, Aditya Suryo Saputro. Masya Allah. Assalamualaikum Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Aduh, gimana lagi sibuk apa Adit sekarang nih? Kemarin lagi jalan-jalan FTV aja sih. Wih, Masya Allah ya. Sebentar. Ini ngomongin bicara masalah jin. Kalau menurut Adit sendiri nih, jin itu apa sih? Gimana sih bentuknya atau apanya gitu loh? Kalau bentuknya sih belum pernah lihat. Belum ada, Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Tapi Alhamdulillah. pernah ngelihat di depan mata tuh kayak waktu syuting film horor. Hah? Itu pernah jadi ada pemain gitu. Jadi ceritanya kayak kesurupan gitu, tapi benar-benar kesurupan ternyata. Kita nggak tahu kalau misalnya itu kesurupan. Terus tiba-tiba dia teriak-teriak padahal udah di-cut. Gitu. Jadi pas lagi kita di-cut, kru-kru pada panik tuh semuanya pada nolongin terus teriak-teriak terus pakai bahasa bahasa Sunda. Padahal dia bisa bahasa Sunda nggak orangnya? Iya benar, jin itu bisa berbagai macam bahasa. Macam bahasa. Kadang-kadang orang Bahasa yang kesurupan Sunda, itu bahasa nggak tahu Jawa. dia nggak bisa bahasa Sunda. Loh kok tiba-tiba jago Iya, benar. gitu ya? Ada malah pintar bahasa Inggris, pernah Bahasa kursus. Arab, iya. Itu makanya. Jadi Oh. dia pemain dari Jakarta, cuman kita syuting di Bandung. Dan dia tuh tiba-tiba bahasa Sunda itu fasih banget. Terus pas udah ditolongin gitu, itu kejadian dari jam 1 pagi dan selesai kesurupan setengah 6 pagi. Astagfirullahaladzim, Iya. lama banget ya. Tapi bener gak sih kalau Ustazah nih maaf nih ada orang yang bisa ngeliat jin itu bener? Atau bagaimana sih sebenarnya? Saya Tergantung, penasaran itu. ada jin yang menampakkan sengaja, ada yang orang mencari-cari, dan sebenarnya jin kan makhluk halus. nggak Oh bisa gitu ya. dilihat. Jadi kita siapa tahu nih di sebelah Ustadz, di sebelah Adit sekarang lagi ada jin kita nggak tahu juga ya Ustadz ya. Oh, jadi toh, Adit malah ketawa nih Masya Allah. Nih. Adit Kalau terima dia kasih banyak tidur, loh. giginya bunyi-bunyi, berarti dia ada jinnya. Ih, Adit makasih banyak udah mampir ke Islami Dinda. Nanti kita kasih kesempatan juga buat tanya-tanya bareng ya. Ini Masya Allah nih. Sekarang kita lanjut lagi nih berhubungan dengan orang-orang yang suka kerasukan. Karena saya sendiri punya pengalaman waktu itu sama juga. Saya lagi kuliah, lagi ada baksos di luar kota. Itu jin orangnya kesurupan. Dia nengok ke teman yang lain, cuk. Tiba-tiba temannya kesurupan juga, turut pindah. Begitu juga yang lain akhirnya jadi banyak, awalnya cuma satu. Nah kita cari tahu sebenarnya apa yang menyebabkan jin itu masuk kepada tubuh manusia. Yuk kita panggil pakarnya, ada guru Tibun Nabawi kita nih, ada Ustadz Febri Sugianto. Bukan pakar jin, ini yang lain lagi, dia ahli Quran dan hadis. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana ala fitratul Islam bi kalimati ikhlas wa ala dini nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah makana minal musyrikin. Ya, berbicara tentang jin, jin adalah makhluk gaib tapi dia tidak tahu tentang hal yang gaib. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ya, dia makhluk gaib tapi dia tidak tahu tentang hal yang gaib. Jadi jin itu tidak tahu jodohnya siapa, makannya bagaimana, sama dengan kita.
Ya, nah maka tadi melanjutkan Ustazah Oki ya, sebelum apa yang menyebabkan jin itu masuk, memang dulu ketika Al-Qur'an itu belum sempurna diturunkan, mereka bisa mendengar berita dari langit. Ya, tapi apa kata Allah? Setelah Al-Qur'an itu diturunkan, maka mereka ketika mendengar berita maka dipanah oleh para malaikat ya atas perintah Allah. Nah, jadi akhir-akhir ini kalau kita mendapat berita dari jin, itu adalah mereka adalah pendusta. Maka Nabi mengatakan bahwa jin itu adalah satu kebenaran, 1000 kebohongan. Jadi kalau ibu, para jamaah semua bertanya, ya saya pernah datang Ustadz ke orang pintar, ya katanya anak saya sakit ini gara-gara sumur tua di rumah saya. Itu pendusta, kazab, mereka itu adalah pendusta besar. Nah lalu apa yang menyebabkan jin ini masuk ke dalam tubuh manusia? Yang pertama, jin masuk pada tubuh manusia yang pertama karena jin itu mencintai manusia tersebut. Nah bagaimana mencintainya? Kita masuk kamar mandi tidak baca doa, ya tidur telentang tidak baca doa. Ya akhirnya jin masuk melalui mimpi kita, seluruh kebutuhan kita dipenuhi oleh jin. Ya, makanya ketika kita masuk kamar mandi, baca doa. Kita tidur, baca doa, bersihkan tempat tidur, adab-adab tidur dibenahin semuanya. Nah yang kedua, jin itu masuk ke dalam tubuh manusia, karena apa? Dia kita undang. Nah bagaimana ngundangnya? Nggak pakai SMS bu, nggak pakai WA atau IG dia ngundangnya. Ya, tapi ngundangnya dari mana? Puasa-puasa yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah. Misalnya puasa 40 hari. Ya, udah itu puasa muti hanya puasa yang makan nasi putih aja seumur hidupnya. Ya, nanti jin bisa datang. Atau dengan apa? Zikir-zikir yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah. Misalnya Ustadz saya hari Senin mau baca zikir, ya misalnya istighfar 10.000 kali. Ya istighfar bagus, tapi ketika dijumlahkan dan melebihi dari sunnah, ini hati-hati. Ya, orang yang kelebihan obat itu biasa overdosis. Ya, nanti kelebihan zikir yang tidak sunnah juga overdosis. Akhirnya apa? Kejang-kejang jin yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah yang ketiga, jin masuk ke dalam tubuh manusia karena terzolimi oleh kita. Tadi Ustazah Oki sudah mengatakan. Ya kita terzolimi, buang air kecil di lubang, tidak baca basmalah. Maka disitulah Nabi menganjurkan kepada kita, ketika aktivitas mulailah dengan baca basmalah. Buang air panas sembarangan, kita tidak tahu ada anak jin. Ya akhirnya emaknya marah, anak saya kesiram, akhirnya dia masuk ke dalam tubuh manusia. Kenapa kamu zolimin anak saya? Nah kita tidak melihat, maka adab-adab itu harus dilakukan. Nah yang keempat, jin masuk ke dalam tubuh manusia adalah bekerja sama. Inilah bekerja sama dengan dukun, ya kahin, ya dukun-dukun, ahli nujum, tukang ramal. Ya mereka bekerja sama. Itu untuk apa? Itulah yang namanya nanti santet, teluk dan lain-lain. Ya, jadi hati-hati. Ya, Allah sudah memuliakan anak cucu Adam, tidak pernah anak jin atau anak setan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kalian melihat jin, misalnya ibu para jamaah semuanya nih mulai hari ini jangan pernah takut. Karena sesungguhnya ketika jin menampakkan dirinya maka kaidahnya sama dengan kaidah manusia. Jadi kalau dilempar batu dia kena, benjol, tidak hilang. Yang hilang itu hanya di TV. Ya. Mana dalil yang mengatakan itu? Nah ketika jin itu menyerupai ular, dibunuh dan mati. Dan disitulah Rasulullah mengatakan itu adalah bangsa jin. Allah, jadi benar-benar macam-macam ya. Kadang-kadang kita sendiri yang bikin mereka itu juga jadi marah. Yang tadi karena kita menzolimi tanpa kita tahu, yang tadi masalahnya buang air kecil di lubang, atau mungkin kita membuang air atau segala sesuatu yang sembarangan di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Nah ini harusnya kita awali semua segala sesuatunya dengan Bismillah ya Ustaz. Masya Allah luar biasa. Ustaz terima kasih banyak Ustaz, jadi serem. Hati-hati ya Bu ya. Anaknya nih Bu, nih Masya Allah luar biasa nih ibu-ibu apalagi nih yang suka habis masak sayur apa ya Bu ya. Bawa keluar main siram aja di mana-mana. Ih astagfirullahaladzim. Nih buat pemirsa yang di rumah nih yang masih penasaran kira-kira apa kelanjutannya nih ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi masih dengan tausiah dari Ustazah Oki. Izin, Ustazah Oki tentang apa nih berikutnya Uma? Tentang jin yang selalu ada di sisi kita. Hah? Di sisi Mas Fadli juga ada tuh. Jangan dong. Dan juga ada kisah hikmah juga nih dari Ustadz Maulana izin. Ustadz tentang apa Ustadz? Kisah orang yang diculik oleh jin. Orang yang diculik sama jin? Iya. Ini Aduh. sahabat Ansor di Madinah. Oh. Diculik jin. Ya, Apa perlu saya bahas sekarang? Jangan. Saya gak enak tadi saya belum nyebutin bintang tamu yang sebelah lagi nih. Mas Mehmet. Gak enak saya. Ini Masya Allah. Buat jamaah di rumah juga nanti yang mau curhat boleh kita kasih kesempatan. Langsung aja telepon ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Insya Allah nanti akan dijawab segmen 3 oleh para narasumber kita. Dan sebelumnya kita dengarkan dulu nih ada penampilan luar biasa dari teman-teman Nas Indonesia. Silakan teman-teman Nas.